Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pendidikan Islam masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang berlokasi di Tunisia pada tahun 909 Masehi dan didirikan oleh Said ibnu Husain, penerus Ibnu Maimun. Kemunculannya kala itu merupakan puncak propaganda sekte Ismailiyah yang terampil dan terorganisir dengan baik. Kesuksesan mereka itu sama dengan kesuksesan gerakan pertama sekte ini, yang pernah berhasil menggoyangkan kekhalifahan Umayyah. Keberhasilan gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya personal utama sekte ini, yaitu Abu Abdullah al-Husaini al-Syi'i. Ia adalah penduduk asli Shan, Yaman, yang menjelang awal abad ke-9 memproklamirkan dirinya sebagai pelopor Mahdi dan menyebarkan hasutan di tengah suku barbar di Afrika Utara, khususnya suku Hitomah. Perkenalannya dengan anggota suku ini terjadi pada musim haji di Mekah, wilayah Afrika Kecil, Tunisia, dan Afrika Utara ketika ia berada di bawah kekuasaan Aghlabiyah. Selanjutnya yaitu perkembangan dinasti Fatimiyah, meliputi 4, yaitu yang pertama bidang politik dan pemerintahan, yang kedua pemikiran dan filsafat, yang ketiga keilmuan dan kesastraan, yang keempat ekonomi dan perdagangan. Yang selanjutnya yaitu puncak kejayaan dinasti Fatimiyah. Sepanjang kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz, kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Di bawah kekuasaannya, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Bisa dikatakan bahwa di antara para khalifah Fatimiyah, Al-Aziz adalah khalifah yang paling bijaksana dan paling murah hati. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu bahasa dan sastra. Ulama yang terkenal tentang bahasa dan sastra adalah Abu Thahir al-Nahwi, Abu Ya'qub Yusuf bin Ya'qub, Abu Hasan Ali bin Ibrahim, dan yang telah mengarang beberapa buku sastra. Yang kedua yaitu kedokteran. Dinasti Fatimiyah sangat memberikan perhatian yang besar pada ilmu kedokteran. Dinasti ini menempatkan posisi dokter di tempat yang tinggi dengan memberikan upah dan kedudukan yang terhormat. Tokoh kedokteran yang sangat terkenal pada dinasti Fatimiyah yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Said an-Namimi yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Yang ketiga yaitu syair. Syair termasuk bidang pengetahuan yang cukup berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Para penyair melakukan puji-pujian terhadap khalifah dengan menghina syair-syair ahli sunnah. Dan pekerjaannya ini, para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapat imbalan dari khalifah yang berkuasa pada masa itu. Para penyair bersama khalifah berusaha untuk menyebarkan doktrin Syiah Ismailiyah melalui pantun dan syair. Yang terakhir yaitu filsafat. Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa dinasti ini disebut dengan Ikhwan al-Syafa'. Tokoh lain yang juga berkecimpung dalam bidang filsafat diantaranya yaitu Abu Hatim al-Razi, Abu Hanifah an-Nu'man al-Maghribi, dan Ja'far bin Mansur al-Yaman. Para tokoh tersebut banyak melahirkan pemikiran dalam bentuk pemikiran filsafat seperti Kitab Al-Buyu dan Kitab Thoroh karya Abu Hanifah an-Nu'man al-Maghribi, atau Kitab Ta'wil al-Zakat dan Kitab Al-Jafru al-Aswad karya Ja'far bin Mansur al-Yaman.
Yang selanjutnya yaitu Masjid Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan Islam. Pada 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah, Jauhar mendirikan sebuah Masjid Agung Al-Azhar dan peresmiannya ditandai dengan sholat Jumat pertama pada tanggal 6 Ramadan 361 Hijriah, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Hasan Al-Khawairun, seorang qadhi terkenal pada masa pemerintahan Al-Mansur. Pembangunan masjid ini diselesaikan pada 17 Ramadan 361 Hijriah, yang mana pembangunannya memakan waktu 2 tahun, yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas Al-Azhar ternama hingga kini. Masjid ini dikembangkan akibat banyaknya para pelajar yang ingin mendalami ilmu agama dan berdiskusi. Maka timbul inisiatif untuk mengembangkan masjid ini menjadi sebuah universitas yang merupakan dasar yang sangat fundamental dalam membangun paradigma pemikiran keislaman. Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama, kelas umum diperuntukkan bagi yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya. Yang kedua, kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya. Yang ketiga yaitu kelas Darul Hikam. Kuliah formal ini diberikan oleh para mubalik seminggu sekali pada hari Senin yang dibuka untuk umum, dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. Yang terakhir yaitu kelas non-formal, yaitu kelas untuk para pelajar wanita, sehingga pada masa itu mazhab Syiah berkembang dengan pesat. Cukup sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.